Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sama diri kita masing-masing. Apakah yang kita pelajari setiap Rabu malam atau di taklim-taklim yang lain udah bikin kita takut sama Allah belum? Atau itu sekedar kayak wawasan doang gitu. Oh ya, gue udah tahu. Oh ya, baru tahu. Oh ya, lucu juga ya. Oh ya, seru ya. Oh ya, ini mungkin baru sekedar wawasan dan entertain. Kita pengen nyari ilmu yang bikin kita takut sama Allah. Dan rata-rata orang-orang yang hebat dalam cerita Al-Quran semuanya takut sama Allah. Salah satunya Yusuf alaihissalam. Yusuf itu salah satu bentuk adegan dia takut sama Allah ketika dia digoda oleh seorang cewek. Ceweknya tuh cantik banget, terkenal bahkan jadi simbol kecantikan perempuan Mesir. Bukan Cleopatra, tapi istri Al-Aziz. Karena ini versi Al-Quran kan cantik banget. Saking cantiknya sampai Yusuf juga tertarik kepada dia. Karena Yusuf kan terlalu keren ya. Orang kalau terlalu keren kan punya standarnya juga agak tinggi kan. Dia gak mau yang biasa-biasa aja gitu. Dia pengennya yang kayak gimana. Walaupun itu tetap relatif kan. Relatif menurut kita kayak biasa, menurut dia udah tinggi. Menurut kita kok carinya yang warnanya agak gelap sih. Dia justru senangnya yang gelap-gelap. Kayak misalnya kayak bule kan senangnya cowok Indonesia karena dianggap kayak etnik gitu, kayak gitu ya. Agak-agak dia kurang senang gitu yang terlalu charming, terlalu bright gitu, dia enggak terlalu suka. Dia senangnya ya agak-agak ini untuk menghibur diri saya gitu ya. Dia senangnya agak-agak gelap gitu. Walaupun saya pakai kamera ini jadi agak-agak happy sih, setiap foto kok jadi cerah ya. Ya artinya teman-teman bahwa Yusuf punya standar yang tinggi. Kalau dia sampai tertarik dengan perempuan itu, berarti itu perempuan cantik banget. Wahammat bihi wahamma biha. Ceweknya suka sama dia, dia juga suka sama cewek itu. Kayak gitu ayatnya. Ham itu ada rasa gairah. Yusuf itu normal, suka sama cewek. Jadi bukan, gue malas sama dia. Kenapa? Soalnya dia cewek. Nah ini bahaya nih. Justru Yusuf itu sukanya sama, jadi normal banget, cowok yang normal. Terus gimana kok bisa kejaga? Gara-gara Allah perlihatkan sebuah tanda-tanda. Ada banyak tafsir tentang kalimat tanda-tanda ini, yang intinya adalah yang saya pengen sampaikan adalah Yusuf takut kepada Allah. Gara-gara takut kepada Allah ketahan. Kebayang gak sih rasa takutnya Yusuf berarti lebih besar daripada hawa nafsunya? Karena udah ditutup rapat pintu kamarnya, terus si ceweknya itu udah siap menyerahkan dirinya kepada Yusuf, udah ngegodain Yusuf, narik lagi tuh. Dan ceweknya itu kayak selebgram gitu. Followersnya tuh seluruh Mesir, semua cowok tuh berandai-andai sampai mimpi-mimpi, bisa nggak ya dia kayak cerai sama suaminya nikah sama gua gitu, terus di stalking gitu, udah cerai belum kayak gitu-gitu kan ya. Kayak didoa-doain supaya mereka rumah tangganya berantakan. Yusuf nggak ngapa-ngapain, udah digoda sama ceweknya. Kita kadang-kadang untuk nggak ngeklik sebuah postingan yang nggak sengaja muncul gitu, kayak gimana gitu, aduh kenapa tangan saya kayak pengen banget ya diklik gitu kan, jadi kayak gregetan gitu, kayak gatal tangannya. Itu aja kita udah kalah dengan hawa nafsu. Berarti rasa takut kita kepada Allah jauh lebih kecil daripada hawa nafsu kita terhadap hal yang sepele. Ini ujiannya sepele banget loh, cuman ngeklik doang kan sepele ya. Berarti kalau itu aja kita kalah, berarti emang rasa takut kita kepada Allah tuh hampir dibilang kayak nggak ada. Sedangkan Yusuf alaihissalam, beliau udah ada di dalam ruangan, ketutup, ceweknya cantik banget, di atas rata-rata, semua tipe cewek yang ideal tuh ada pada diri dia tuh, udah ideal banget lah pokoknya. Dan Yusuf juga normal, hamma biha, dan suka sama cewek itu, tertarik sama cewek itu, juga ingin mengekspresikan hasratnya kepada cewek itu. Tapi tiba-tiba Allah ingatkan bahwa Allah nggak suka dengan perbuatan ini. Lalu Yusuf langsung lari, ditarik dari belakang, lari sekencang mungkin, ditarik lagi. Bukan, aku udah lari ya, kamu tarik, ini bukan salah aku ya, udahlah balik. Enggak gitu sih, modus banget kan ya. Ustadz, saya sih udah menghindar, tapi dia aja yang terlalu semangat kayak agresif gitu Ustadz. Saya kan gak bisa mengecewakan orang lain, daripada saya zolim. Itu modus. Jadi benar-benar ditarik, jadi bukti bahwa Yusuf serius lari itu sampai sobek. Dan baju Yusuf itu dari bahan kayak karung yang yang terbuat dari kayak benang goni ya, tahu goni kan? Kain goni tahu kan ya? Yang tebal gitu kan ya? Itu sampai sobek, kebayang nggak gimana nariknya? Wah,
Ya, usah dibayangin. Pokoknya sobek aja. Akhirnya Yusuf pas sudah sobek ada di depan pintu, dibukain pintunya, di depannya udah ada si suaminya si cewek. Itu adegan itu saya selalu skip. Nggak kebayang gitu gimana perasaan suaminya. Dan suaminya ini orangnya bijaksana banget. Masih nanya, nggak langsung gebukin. Padahal dia punya banyak pengawal. Dia kan seorang penguasa kan. Bisa aja Yusuf langsung digebukin rame-rame, langsung dihilangkan dari peredaran. Enggak, dia mah nanya dulu nih ada apa, kenapa kalian kayak gini berdua di dalam kamar. Si ceweknya kan ketakutan, langsung bilang, ini nih cowok ini nih godain saya nih. Dia tutup pintunya dan dia ingin menyakiti saya. Kamu mau melepaskan orang yang kayak gini sama istri kamu? Terus datang seorang yang lain yang bijaksana, dia mengatakan, Tuhan jangan dulu menyimpulkan, coba lihat baju siapa yang sobek. Kalau baju Yusuf yang sobek di depan, berarti Yusuf memaksa cewek ini untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga cewek ini meronta-ronta sobek di depan. Tapi kalau Yusuf bajunya sobek di belakang, berarti Yusuf ingin lari tapi cewek ini yang narik. Coba lihat, ternyata di belakang. Cewek ini udah gak bisa menghindar. Tapi karena ini berita bisa menghebohkan jagat online, bisa viral di mana-mana dan ini membahayakan stabilitas politik negara, akhirnya emang kayak gitu pertimbangan kata ulama tafsir. Akhirnya tetap raja ini menghukum Yusuf. Di sini ada semacam kebohongan publik nih. Kenapa? Karena kalau sampai berita keluar itu adalah ceweknya yang bersalah, maka akan mempermalukan keluarga raja banget. Sehingga tetap Yusuf yang dihukum. Propaganda lah ya. Yusuf dihukum walaupun dia nggak salah dan rajanya udah respect sama Yusuf. Nanti sehingga ketika ada masalah nanya juga ke Yusuf. Intinya apa teman-teman? Rasa takut Yusuf kepada Allah itu luar biasa. Sampai ke tingkat kayak gitu masih bisa nahan. Kalau nggak ada perasaan apa-apa nahan, ya itu nggak ada ujiannya. Jadi ketika kita normal, Ustadz normal kan, Ustadz tertarik sama lawan jenis, ya Yusuf juga normal. Ustadz manusiawi kan, saya marah, ya. Tapi Nabi Musa juga manusiawi. Nabi Musa juga bisa marah. Ustadz normal kan kalau kita sakit hati, ya Nabi Ayub juga bisa sakit hati ketika beliau ditinggalkan gara-gara beliau sakit. Normal kan Ustadz kalau kita misalnya kayak nyerah aja udah capek, ya Nabi Yunus juga pernah kayak gitu dan ditegur oleh Allah. Jadi hal-hal yang normal manusiawi ini bukan berarti kita boleh melakukannya. Yang normal dan manusiawi pada diri kita sebagiannya adalah ujian, bukan boleh melakukan. Ini kan anugerah dari Allah. Tuhan yang menciptakan saya gini loh, Ustaz, saya gak pernah minta. Tuhan menciptakan saya dari awal, sejak saya kecil tuh saya udah gak tertarik dengan lawan jenis, sukanya hanya sesama jenis. Ini kan Allah yang kasih, gak bisa. Karena kenapa? Sebagian besar dari yang Allah anugerahkan dalam diri kita, sebagiannya adalah ujian. Halu'a, jazu'a, manu'a, ajula, dha'ifa. Ini kan sifat-sifat manusia yang harus diberesin. Terus ngeberesinnya pakai apa? Innal insana lafi khusr. Manusia kalau cuma ngikutin hawa nafsunya atau ke sisi kemanusiaannya, khusr, rugi. Terus cara untuk mengobatinya, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shawab. Apa maksudnya? 3 di situ. 1, belajar iman kepada Allah. Jadi kalau kita ngerasa bahwa emang ini kayak bawaan saya dari lahir Ustadz. Emang ini penyakit saya Ustadz. Emang ini manusiawi Ustadz. Tapi saya tahu ini salah. Ini ujian dari Allah untuk saya nih. Dan saya pengen hidup saya jihad melawan ini aja deh. Orang lain mungkin amalnya tahajud. Orang lain mungkin amalnya sholat duha. Orang lain mungkin amalnya sedekah. Kalau saya amalnya lawan hawa nafsu. Dan bukankah Nabi mengatakan melawan hawa nafsu itu jihad yang besar? Hawa nafsunya apa? Macam-macam. Hawa nafsu terhadap lawan jenis. Hawa nafsu terhadap sesama jenis. Sama hawa nafsunya. Lawan jenis nafsu, sesejenis juga nafsu, cuma agak-agak sedikit gimana gitu. Tapi sama-sama hawa, sama-sama rasa yang gairah. Gairah itu bahasa Arab, gairah dalam diri kita. Nah inilah jihad kita. Cara melawannya gimana Ustaz? Illal ladzina amanu, belajar iman. Belajar yakin sama Allah, belajar lebih dekat sama Allah, belajar lebih mengenal Allah, 1. Kedua, wa amilus sholihat, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Ke masjid, taklim, belajar ngafal Quran, belajar ini, belajar itu. Yang positif-positif lah, membantu orang lain. Yang buat kita tersibukkan dengan hal-hal yang produktif, bermanfaat, positif gitu. Atau bahkan mungkin semangat untuk mencari bikin usaha, bisnis apa. Yang penting positif, produktif.
2. Ketiga, watawasau bil haq, watawasau bisabr. Apa maksud dari kalimat ini? Lingkungan. Maksud dari watawasau bil haq karena kalimatnya saling berarti lingkungan. Cari lingkungan yang bisa jaga kita, yang bisa menasihati kita, yang bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Cari lingkungan itu. Jangan cari lingkungan yang justru membiarkan kita, bahkan menyemangati kita dalam berbuat dosa, bahkan mendorong kita, bahkan menjerumuskan kita. Jangan itu lingkungannya, karena itu nggak akan bisa selamat dari khusr, dari kerugian. Watawasau bil haq, watawasau bisabr, artinya cari lingkungan yang bisa membuat kita lebih termotivasi dalam kebaikan-kebaikan.